Pemirsa, seorang nenek di Kulon Progo, Yogyakarta nyaris dihakimi massa setelah kedapatan menggunakan uang palsu untuk belanja di pasar. Pelaku berdalih tidak mengetahui jika uang itu palsu. Nenek berusia 63 tahun ini diamankan di pos Satpam Pasar Bendungan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sugiyati nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah kedapatan membayar mie dan udang belanjaannya dengan uang palsu. Menghindari amukan pedagang yang kesal, ia pun dibawa ke Polsek Wates. Sugiyati mengaku uang palsu yang dimilikinya hasil dari penjualan kambing senilai 1 juta rupiah. Ia berdalih tidak mengetahui jika uang itu palsu dan langsung ia gunakan untuk belanja. Walaupun awalnya pelaku ini katanya tidak tahu kalau itu palsu, namun dari cara membeli tentu patut diduga bahwa pelaku ini tahu kalau itu palsu. Tadi membeli seharga 20.000 pakai 100.000, dapat kembali 80.000. Seharusnya 80.000 itu digunakan untuk membeli, tapi ternyata membeli lagi dengan pecahan 100.000 lagi yang diduga palsu. Dari tangan Sugiyati, petugas mengamankan 9 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan mie, serta tas belanjaan milik Sugiyati. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Seorang bandar narkoba ditangkap polisi di Padang, Sumatera Barat. Penangkapan tersangka membuat istrinya kecewa saat mengetahui sang suami masuk daftar pencarian orang. Seorang suami di Padang, Sumatera Barat ini menjadi sasaran amukan istri lantaran kedapatan menjadi bandar narkoba. Istri tersangka kecewa karena suaminya menjadi bandar narkoba. Polisi menangkap Ferry Lasmana, seorang DPO bandar narkoba di Padang, Sumatera Barat setelah menyamar menjadi pembeli. Untuk barang bukti yang kita dapatkan dari tangan tersangka yaitu 2 paket kecil, kemudian 1 handphone yang kita dapatkan dari tangan tersangka. Atas perbuatannya tersangka kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap 7 pelaku penyerangan di Kota Bogor, Jawa Barat. Aksi pelaku sempat viral di media sosial karena menyerang warga dengan senjata tajam. Inilah aksi penyerangan yang dilakukan puluhan pemuda di kawasan perumahan di Cilendek, Bogor, Jawa Barat. Aksi mereka sempat viral di media sosial karena mengancam merusak dan menyerang warga dengan senjata tajam. Polisi berhasil menangkap 7 dari puluhan tersangka di beberapa wilayah Kota Bogor. Motif penyerangan yang dilakukan para tersangka dilatar belakangi balas dendam dan hanya untuk unjuk kekuatan. Yang viral di video tersebut ada beberapa 4 orang yang menggunakan saja melakukan pengerusakan. Kemudian kita kembangkan, kita sekarang mengamankan 7 orang dari kelompok mereka. Dan ini juga akan dikembangkan lagi kelompok-kelompok yang mereka ini ada sekitar, menurut pengakuan sementara sekitar 20 sedang melarikan diri. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan pelaku saat beraksi. Ketujuh tersangka ini dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Barat menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan seorang polisi saat unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja. 12 adegan diperagakan, 6 pelaku yang 2 diantaranya masih anak-anak. 12 adegan diperagakan dalam rekonstruksi penganiayaan seorang polisi saat unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 8 Oktober lalu. Adegan dari perencanaan aksi menolak hingga pengerusakan, penganiayaan, dan penjualan ponsel korban dilakukan para pelaku dengan perannya masing-masing.
Dari 6 pelaku, hanya 4 yang ikut rekonstruksi karena 2 lainnya menggunakan peran pengganti karena masih anak-anak. Adegan yang kami lakukan sebanyak 12 adegan, dimulai dari para pelaku melakukan kerusuhan, kemudian merusak instalasi negara dan mengganggu masyarakat, kemudian datangnya korban untuk melerai, sehingga kemudian pelaku mengeroyok korban dan mencuri barang-barang korban. Korban yang berasal dari Satuan Polda Metro Jaya dianiaya di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat pada 8 Oktober lalu. Korban terluka dan kini dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Maros hadiri deklarasi pilkada damai. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Malam segera kembali.